sementara ini untuk tanah kas desa kurang lebih sekitar 20 hektar. Ini sumber pendapatan asli desa yang kita gunakan untuk rotasi perguliran anggaran APBDes. Dan kegiatan-kegiatan ini banyak sekali yang kita gunakan terutama pada bidang pembangunan. Itu yang PAD murni. Nah, sedangkan dari sumber lainnya ini dari BUMDes. Cuman Desa Puriri masih belum bisa memaksimalkan karena BUMDesnya ini masih satu. Itu pun memakan anggaran kurang lebih sekitar 500 juta. Berdasarkan pernyataan Bapak Kepala Desa tersebut, salah satu sumber pendapatan asli desa adalah pemanfaatan tanah milik desa oleh BUMDes. Sehingga pemanfaatan yang lebih optimal akan meningkatkan pendapatan asli desa. Lalu, bagaimana cara mengoptimalkan aset tersebut? Optimalisasi aset adalah proses manajemen aset dalam rangka penggunaan dan pemanfaatan aset untuk mengoptimalkan potensi yang dimiliki aset tersebut. Secara umum, strategi optimalisasi aset terdiri dari utilisasi, yaitu aset yang digunakan untuk menunjang penyelenggaraan pemerintah desa, dan optimalisasi, yaitu aset yang tidak digunakan untuk menunjang penyelenggaraan pemerintah desa. Optimalisasi dapat dilakukan dengan pemanfaatan dan pemindah tanganan. Menurut pasal 11 Permendagri nomor 1 tahun 2016, pemanfaatan terdiri dari sewa, pinjam pakai, KSP, dan BGS atau BSG. Sedangkan pemindah tanganan diatur dalam pasal 25 Permendagri nomor 1 tahun 2016. Pada pembahasan kali ini, kita akan berfokus pada optimalisasi pemanfaatan dalam bentuk sewa. Pemanfaatan adalah pendayagunaan aset desa secara tidak langsung yang dipergunakan dalam rangka penyelenggaraan pemerintah desa dan tidak mengubah status kepemilikan. Hal ini tercantum dalam pasal 1 ayat 10 Peraturan Pemerintah Dalam Negeri nomor 1 tahun 2016. Sewa adalah pemanfaatan aset oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu dan menerima imbalan berupa uang tunai. Tujuan sewa barang milik desa, yaitu optimalisasi barang milik desa dan mencegah penggunaan yang tidak sah. Sewa dilakukan sepanjang tidak merugikan dan tidak mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi. Objek sewa berupa tanah dan atau bangunan, baik sebagian maupun seluruhnya, yang dilakukan oleh pengguna atau pengelola dapat disewakan kepada badan usaha milik desa, swasta, perorangan, atau badan hukum lainnya. Jangka waktu sewa barang milik desa paling lama 3 tahun dan dapat diperpanjang. Untuk tarif sewa ditetapkan oleh Kepala Desa selaku pengelola barang milik desa. Perjanjian sewa barang milik desa ditandatangani oleh penyewa dan pengelola barang. Pembayaran sewa. Pembayaran sewa diakui sebagai penerimaan kas desa yang merupakan bagian dari PAD atau pendapatan anggaran desa. Pembayaran dilakukan sebelum perjanjian ditandatangani dan dibayarkan secara tunai dan sekaligus. Pengakhiran sewa. Sewa berakhir apabila: pertama, jangka waktu berakhir. Kedua, berlakunya syarat batalnya perjanjian. Ketiga, persetujuan dicabut. Keempat, adanya ketentuan lain sesuai perundang-undangan. Perpanjangan sewa. Perpanjangan sewa harus mendapat persetujuan dari Kepala Desa selaku pengelola barang milik desa. Tata cara pelaksanaan sewa terdiri dari beberapa langkah. Yang pertama, penyewa menyiapkan dokumen pendukung untuk sewa barang milik desa. Kedua, penyewa mengajukan permohonan sewa kepada pengelola barang. Ketiga, pengelola barang meneliti dokumen penyewa. Keempat, pengelola barang menentukan nilai objek sewa. Kelima, pengelola barang menyetujui sewa. Dan terakhir, persetujuan sewa dituangkan dalam surat perjanjian dan ditandatangani oleh kedua belah pihak. Dengan sebelumnya, pihak penyewa membayar uang sewa secara tunai. Pemeliharaan barang milik desa. Pemeliharaan barang milik desa dalam jangka waktu sewa merupakan kewajiban penyewa.
Sedangkan pemeliharaan dalam keadaan kahar dilakukan berdasarkan kesepakatan. Perubahan bentuk. Perubahan bentuk barang milik desa yang disewa harus mendapatkan persetujuan pengelola barang. Perubahan bentuk dilakukan tanpa perubahan pada konstruksi dasar bangunan. Penambahan bentuk bangunan harus diserahkan setelah sewa berakhir dan menjadi barang milik desa. Ganti rugi dan sanksi. Ganti rugi dan sanksi akan dikenakan apabila penyewa belum menyerahkan barang milik desa setelah jangka waktu sewa berakhir. Penyewa belum menyelesaikan perbaikan barang milik desa saat melakukan perubahan bentuk. Penyewa belum melakukan penggantian untuk barang milik desa yang hilang. Itu merupakan materi terkait optimalisasi aset dengan cara pemanfaatan melalui sewa seperti yang dilakukan oleh Badan Usaha milik Desa Puri atas aset Desa Puri berupa kios. Sehingga menurut kami, pemerintah Desa Puri dapat membentuk badan usaha milik desa di sektor industri baru seperti koperasi, kelompok industri pertanian yang didukung dengan penggunaan teknologi seperti sosial media atau marketplace yang diharapkan dapat membantu dalam memperluas pasar dan mendapatkan bahan baku yang lebih murah untuk pelaksanaan produksi. Dasar hukum yang digunakan diantaranya Permendagri Nomor 1 Tahun 2016, Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 10 Tahun 2017, PMK Nomor 78, PMK 06, 2014, dan PMK Nomor 115, PMK 06, 2020. Sekian penyampaian dari kami. Terima kasih telah menonton video ini. Semoga bermanfaat.